Hai nakama, Boruto 2 Blue Vortex is back. Nah, setelah perjalanan pahit penuh pengalaman 3 tahunan ini nih, era kegelapan memang menyelimuti Boruto. Kondisi itulah yang benar-benar merubah mentalnya. Nah, kamu harus ingat nih, karena kejadian tersebut Boruto mengalami beberapa trauma dan egonya juga mengatakan dia memang ingin menjadi seperti sekarang ini, omnipoten, tak bisa dirubah. Dan aku Boruto tak ingin merubahnya sama sekali, karena memang sudah demikian yang kurencanakan dari awal, menjadi seorang villain. Maksudnya villain gimana nih? Villain yang lebih besar dari Itachi kah? Dari Orochimaru, Pain, atau dari Madara? Ya karena mereka semuanya tak seimbang jika dibandingkan Boruto sekarang ini. Level dan latar belakang saja sudah sangat berbeda jauh tuh. Boruto adalah perpaduan cakra leluhur Otsutsuki. Dengan kekuatan Otsutsuki bahkan bisa melampaui Otsutsuki pula. Terah pria bermata biru itu mengubah jalannya cerita sebagai sosok anti-hero, dikenal villain tetapi merubah makna villain yang kita kenal sekarang ini. Sebutan God Shinobi, God Killer maupun God of Boruto bersemayam dengannya. Inilah kisah bagaimana membuat kehidupan sebagai sebuah pertarungan serta jalan hidupnya menjadi villain seumur hidup. Kita mulai. Wait nakama, info penting nih sebelum masuk pembahasan, kita harapkan kalian subscribe channel kedua kita ya, namanya Saga to Blue Vortex. Di sana kita akan buat pembahasan berbeda. Kita lebih ngikutin market Boruto yang suka pembahasan alur fan fiction atau karangan seru nih yang populer sekarang ini. Yuk kita ikutin alurnya dulu nih, sambil nanti pelan-pelan ngedukasi cara nonton Boruto yang seharusnya tuh seperti apa. Subscribe ya, kalian akan mengikuti kisah berkelanjutan part-part Boruto 2 Blue Vortex ya, episodenya, teorinya sambil dengerin versi liar perspektif kita. Oke, now back to the topic. Kita tahu bagian kisah Boruto menjadi seorang villain itu kita mulai dari sini ya, dan ini akan menarik. Sebuah tragedi besar dengan peristiwa yang dialami Boruto sendiri adalah sesuatu yang benar-benar di luar kehendak dan di luar nalar dia. Bahkan kekuatan dewa lah yang bisa merenggut segalanya dalam diri Boruto itu. Kekuatan kuno itu telah dilepaskan Eida. Naasnya jika kekuatan itu sudah dilepaskan, tidak ada cara untuk mengembalikannya, yaitu adalah Zeno Omnipoten, bagian dari kekuatan yang hanya dimiliki para dewa, God of Otsutsuki. Kenapa Eida memilikinya? Karena dia itu punya DNA si baik Otsutsuki yang notabene sebagai God di masa lalu. Itulah kenapa Boruto sedang memikirkan plan B-nya nih. Terserah dianggap villain oleh semua orang, dia tetap punya prinsip, tekad dan jalan shinobinya sendiri. Sambil perlahan ada beberapa orang yang punya logika dan rasionalitas tinggi mulai berdatangan menyambutnya kembali. Setelah Eida membalikkan kehidupan Boruto yang juga Kawaki ini, kini hal tragis akan dialami Boruto ke depannya. Boruto sekarang adalah musuh Konoha, orang yang tak tahu bersyukur sudah ditolong tapi pada akhirnya malah membunuh Uzumaki Naruto. Dan Kawaki saat ini yang mengatakan Boruto membunuh ayahnya adalah seorang Uzumaki, namanya Uzumaki Kawaki. Tetapi dengan adanya chapter 7 kemarin, itu sebagai antitesis perlawanan tersendiri. Karena petinggi Konoha yakni Hokage ke-8 Shikamaru Nara telah sadar dan paham bahwa Boruto lah yang dirugikan atas semua ini. Dan Boruto adalah putra Naruto yang asli yang malah menyelamatkan desa dari mara bahaya. Salah satunya adalah invasi Gold. Fakta yang sebenarnya Naruto dan Hinata baik-baik saja dalam sebuah dimensi yang digunakan Kawaki. Itulah yang terjadi sekarang ini. Dan kenapa Shikamaru mengatakan seperti ini? Jika aku jadi kau, pasti sudah kubunuh Kawaki apapun caranya dan juga membebaskan Naruto. Tahu apa jawaban si Boruto ini? Tidak paman, aku ini berbeda. Aku lebih ingin menuntaskan masalahku dengannya, memukulnya dengan keras hingga berbaikan kembali seperti seorang saudara. Nah, perkataan Shikamaru lah yang membuka kunci. Ternyata Boruto sudah bermaksud menjadi seorang villain seumur hidup loh. Maaf Boruto, demi menjaga kerahasiaan kita dan kita tak boleh langsung mencurigai Kawaki. Untuk saat ini, apa kau keberatan jika kau tetap terasa di posisi kambing hitam seperti ini dan terkesan sebagai penjahat dalam sejarah? Ya, sejak awal itulah yang sudah kurencanakan, paman. Antihero memanglah berbeda di sini nih, dan dia bisa seperti ini ya karena mentalitasnya sudah berubah. Dia pun juga sulit dikalahkan karena dia punya jiwa seorang Otsutsuki. Bahkan Otsutsuki terus sudah sejak awal memberitahunya tentang peristiwa besar tersebut dan pengaruh dari kekuatan dewa. Kau tahu Boruto bahwa kesadaran manusia itu terhubung lewat cakra mereka. Bagi seorang dewa itu bukanlah mustahil untuk mengubah semua hal ini. Boruto ya, apa kau tak perlu mikir
pikirkannya, sudah berapa kali ingatanmu itu diutak-atik? Itu adalah perbuatan Otsutsuki yang pernah menjadi seorang dewa. Nah, momen memperlihatkan Momoshiki inilah yang akan membuat Boruto benar-benar tersadar akan mimpinya kala itu ketika bertemu dengan Toneri. Boruto, mata itu akan membantumu menerangi segala kejahatan yang ditimbulkan para dewa dalam dunia shinobi. Mata itu akan menuntunmu menerangi jalanmu yang gelap di masa depan nanti. Dan di masa inilah, di era kegelapan yang sesungguhnya, dia akan membuat perubahan dari caranya sendiri. Kondisi menjadi seorang villain dan dibenci aliansi, dia tetap teguh pada misi-misinya, membebaskan kembali guru Sasuke dan orang-orang yang terjerat dari akar pohon Shinju. Nah, perjalanan Boruto ini sampai sekarang seharusnya memang telah menyebar ke semua desa shinobi bahwa dia dianggap sebagai pembunuh Nanademe Hokage ke-7. Jika dipikir-pikir lagi untuk jauh teman-teman, Naruto memang dibenci hampir semua orang di desanya kan kala itu, karena apa yang terjadi kala itu adalah dia seorang Jinchuriki. Tetapi kasus Boruto sebenarnya lebih memprihatinkan lagi. Dia musuh semua orang loh, luar biasa memang kan. Plot twistnya memang gara-gara Kawaki dan si Eida itu. Siapa lagi coba? Dia dianggap telah membunuh Nanadaime. Tapi sebenarnya hal itu sudah terbantahkan ketika kemarin Mitsuki, Ino Yamanaka, dan Shikamaru untuk pertama kalinya mendengar langsung dari matahari Mitsuki ini. Ayah dan ibuku, maksudku Nanademe dan istrinya itu masihlah hidup. Mereka itu baik-baik saja. Itu semuanya disebabkan oleh Kawaki. Di sana mereka tak akan terpengaruh karena waktu berhenti bekerja di sana. Tetapi tetap saja anggapan orang-orang sudah terlanjur membuat bahwa Boruto itu adalah The God Killers. Dia memang villain pembunuh, citranya mungkin lebih buruk dari Itachi. Kita tahu bahwa kata The Gods Killer sendiri memang lebih digunakan sebagai sebutan anti-hero sih. Mereka yang spesial, dan Boruto jelas berada di poin teratas dalam hal ini. Contoh kasus dahulu Madara juga memilikinya. Bahkan mentalitas Boruto, dia punya rambut panjang seperti Sasuke dahulu, membuatnya itu dianggap dia ini Uzumaki atau Uchiha sih. Pernah suatu masa pada saat pelatihan dengan gurunya, dia berkata, Nah Paman Sasuke, maksudku Sensei, bukankah aku sudah seperti seorang Uchiha dengan tampilan seperti ini? Ayo akuilah. Menarik emang. Mau tahu sesuatu yang lebih menarik lagi? Ya, dahulu ada adegan di mana Madara itu menggunakan daun kuna sebagai sebuah simbol dan dia melubangi serasa meneropong masa depan kan. Nah, Boruto ini pasnya lagi juga sama. Aduh, emang dasar villain ya ini orang. Tapi jelas Boruto lebih mengesankan. Dia menjadi seorang Otsutsuki karena pemberian karma. Dari karma yang sudah berhasil diekstraksi itu, seorang Otsutsuki utama seperti Momoshiki karena keadaan terdesak memberikan 18 ekstraksi karma itu ke dalam diri Boruto, dan akhirnya membuat Boruto sekarang ini di kondisi masih sangat muda menjadi Otsutsuki murni. Jelas sangat berbeda dengan Madara yang bukan murni Otsutsuki kan. Dari sinilah istilah Boruto The Next Uchiha Madara versi dewa mulai terlihat relevan lagi. Selain itu nih, kata sebutan The Gods Killer Boruto itu memang bukanlah main-main. Konoha sendiri menjadi saksi bisu bagaimana orang yang dikhawatirkan akan memporak-porandakan desa, Kot itu malah dibuat babak belur tuh. Migran ampun-ampun sama Boruto nih. Kemunculannya bukan main, dia menginjak wajah Kot itu. Nah, gila kan? Gak hanya itu saja, Kot tidak mampu menghadapi rasingan Boruto terbaru kala itu. Itu adalah Uzuiko Vortex, rasingan rotasi planet bumi. Apakah emang benar-benar ya rasingan itu awalnya memang dibuat Minato untuk menjaga bumi, dan pasnya lagi cucunya sekarang itu yang identik dengannya dalam hal penguasaan jutsu buat isi rasingan versi kembangan ultimate Uzuiko Vortex atau rotasi planet bumi tersebut. Hasilnya ketumbang nih di tangan Boruto. Dia villain tapi melindungi Konoha dan dunia shinobi. Nah, Boruto mendapati masalah sekarang ini karena ulah si Kot itu sendiri. Boruto tahu apa yang dilakukan Kot berpotensi membuat hal buruk tak terbayangkan di masa depan. Apa yang dilakukan pada Jubi dan mengekstrak dengan ditambah zat besi itu atau lewat cakarannya itu malah membuat koloni baru para Sumeaka. Menakutkannya lagi, para Sumeaka jika menyerang seseorang, cakranya itu akan ditransfer ke Jubi di titik koordinat itu. Dan hal itu pun tak disadari oleh Kot itu nih, bahwa dia itu punya Shinjutsu Dewa Shibai. Logikanya cakra Shibai ketemu dengan Jubi ekor 10, ditambah Kot memberikan kesadaran seorang manusia dalam cakra tersebut. Hal apa yang terjadi? Ya, setelah Sumeaka menyerang Sasuke, Kazamatsuri, Bug, dan juga shinobi lain serta Jubi kala itu berhubungan dengan Jigen Ishiki, lahirlah monster mengerikan sekarang ini, para Ego Jubi. Inilah kegelapan nyata yang Kot sendiri tak bisa menanganinya, dan Boruto berusaha payah menghadapi mereka. Siapa mereka itu? Jura, Hidari, Matsuri, serta Bug.
Kita tahu nih yang buat para Egojubi itu evolusinya ini menakutkan karena mereka tuh tak hanya memakan Otsutsuki, tapi mereka mengikuti nalurinya loh, keingintahuan yang meluap-luap itu. Mereka mengincar Sarada, Konohamaru, Eida dan juga Naruto nih. Inilah yang menjadi konflik dan juga cara seorang villain berada di ranah yang sulit. Beruntungnya saja sekarang orang-orang penting sudah mulai percaya pada Boruto nih setelah banyak hal terjadi. Sarada, Sumire yang sejak awal, Shikamaru dan Ino yang sadar setelah mendengar percakapan Boruto dengan sahabatnya Mitsuki yang baru saja kembali mendapati mataharinya itu. Dengan adanya Mitsuki, otomatis tim 7 awal original akhirnya kembali. Mereka bersiap melawan para Egojubi dengan informasi seadanya yang didapatkan oleh sang villain seperti Boruto. Apalagi Egojura yang baru saja membaca setumpuk buku tidak puas dengan apa yang didapatkannya. Dia ingin mendapatkan jawaban itu dari targetnya Uzumaki Naruto itu. Jelas dari sini peran sang villain akan dibutuhkan. Egojubi datang, sang villain siap membuat kejutan. Karena tahu nggak nakama, meskipun dianggap villain, baginya desa tetaplah rumah yang harus dijaga. Nah, chapter 7 benar-benar penjembatan dan pembuka cerita menarik dalam petualangan hidup Boruto sendiri. Dari sekian kekuatan yang sudah ditampilkan sendiri nih, Uzuko Vortex, Kusanagi Sword, Hiraishi no Jutsu maupun mind controlnya itu, Boruto belum sama sekali merilis kekuatan yang bersumber pada Otsutsuki loh, ya karma dan juga Jogannya kan. But anyway, hal itu akan mungkin terjadi jika Egojubi benar-benar membuatnya kesulitan dan Momoshiki yang ditunggu akhirnya kembali lagi. Entah dia mau bekerja sama atau malah ingin berganti peran dengan Boruto melawan para Egojubi sendiri. Hal seperti inilah bakalan menarik karena pada dasarnya nanti melalui Momoshiki lah dia akan berhubungan dengan entitas seperti Egojubi ini, Shinju maupun Otsutsuki yang lainnya. Nah, jika sudah berada di tahap seperti ini, barulah ramalan dan prediksi Toneri kala itu nyambung. Kelak jika para dewa dan kekuatan dewa sudah banyak terlibat di jalan terjal hidupmu Boruto, mata itu akan menuntunmu menerangi jalannya kegelapan yang ada saat itu. Nah, kami pikir itu adalah datangnya era kegelapan dari para Egojubi, atau mungkin ini hanyalah permulaannya. Jogan yang dinanti tak lama lagi akan bangkit dalam diri sang villain kita, Boruto Otsutsuki. So, gimana menurut kalian? Bukankah mengesankan Boruto sekarang ini? Jadi cukup segitu ya pembahasan kita kali ini, cara menjadi seorang villain seumur hidup ala Borushiki Otsutsuki. Mari ditunggu ke depannya. Nah, jangan ditanyakan silahkan nih, feel free ya, tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks a lot nakama telah menonton video ini, and we'll be come back again.